Seberat apapun itu bukan masalah, tapi challenge. Kan makan daging sekali-kali itu akhirnya beli tongseng makannya berdua. Ketua Umum Ikatan Alumni STEM Trilogi Kak. Di talk show STEM Trilogi Connection. Connect gak tuh? Hai, kembali lagi di talk show STEM Trilogi Connection. Connect gak tuh? Ini nih Kak, connect-nya nih. Asik. Connect banget nih. Jadi talk show ini tuh merupakan acara yang bertujuan untuk membahas berbagai topik, mulai dari pengalaman masa kuliah di era STEKPI dan Trilogi, dan juga memberikan pengetahuan yang relevan dengan zaman sekarang ini. Acara ini tuh diinisiasikan oleh Ikatan Alumni Trilogi yang akan berkontribusi untuk kita semua memberikan pengawasan dan wawasan kepada semua generasi, terutama kepada mahasiswa dan para alumni. Bener banget Kak, hari ini kita punya topik yang sangat menarik, terutama untuk orang-orang yang emang tertarik di dunia digital dan juga perkembangan teknologi yang dalam ekonomi. Kita di sini nggak sendirian Kak, karena ada dua narasumber yang begitu hebat, keren, kece, pokoknya paket komplit kayak seblak deh Kak. Nah, narasumber ini akan berbagi pengalaman dan juga wawasan mereka. Nah, pertama di sini ada Kak Ahmad Ridha Sabana. Nah, beliau ini sebagai entrepreneur yang keren dan juga berpengalaman yang luas. Dan yang kedua ada Kak Gunawan Muhammad. Nah, beliau ini adalah seorang profesional di perbankan dan juga keuangan, Kak. Wah, beruntung sekali nih kita ya Nisa dapat mendengar langsung dari kedua alumni hebat ini. Ada Kak Rida dari angkatan 91 dan ada Kak Gunawan dari angkatan 98. Halo Kak Rida, Kak Gunawan, apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, sebelum kita ke topik inti nih, Kak. Nah, gimana rasanya Kak Gunawan dan juga Kak Rida balik lagi nih ke kampus tercinta kita? Gimana nih rasanya? Untuk Kak Gunawan dulu nih, gimana rasanya? Ya, kalau pulang itu tuh kan pasti selalu enak ya. Iya. Setiap kali kita pulang, itu tuh pulang itu kan selalu yang kita tunggu-tunggu. Iya, benar. Dan alhamdulillah sih kalau misalnya pulang dari kantor tuh emang selalu lewat sini. Mestinya bisa lewat sini. Jadi kalau ditanya gimana rasanya? Iya. Kembali ke kampus ya seperti kayak kita pulang tiap hari gitu. Kita capek, tapi kalau pulang kita tuh capeknya hilang karena kita kembali ke rumah kita. Ya, kembali ke kampus itu sama seperti kayak kembali ke rumah kita juga gitu. Berasa mungkin pulang berarti ya. Iya gitu nih kan sama Iya. Anissa. Nah, kalau untuk Kak Rida nih, gimana rasanya nih balik lagi ke kampus nih? It's great. Wow. Pasti ya, saya rasanya hampir lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun nggak ke sini, lebih dari 10 tahun mencari alasan untuk kembali ke sini. Wow. Kebayang kan? Iya, lama banget jadi ya. Senang sekali dapat kesempatan, akhirnya bisa ketemu adik-adik, melihat nostalgia yang luar biasa di sini. Yang tentunya kampus ini mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan pribadi saya. Sampai dengan tahapan ini, perannya sangat besar, memberi kesempatan saya yang cukup luas setelah itu. Jadi hal yang tidak pernah terlupakan. Oke, bisa temu kangen berarti ya, Iya, balik benar. lagi ke kampus tercinta kita ini. Nah, Kak Rida sama Kak Gunawan pas zaman kuliah tuh ikut organisasi atau UKM gak sih Kak? Dari Kak Rida duluan. Iya, saya dulu mulai dengan kegiatan kemahasiswaan cukup banyak mengikuti UKM sepak bola. Wah, Sepak bola, Anak bola ya kan? banget nih. Terus selanjutnya saya juga sempat dipercayakan oleh teman-teman saat itu sebagai ketua umum senat. wah, itu BEM ya? Dulu sekarang senat BEM. mahasiswa ya, sekarang Iya, BEM ya kalau kan. BEM sekarang Dulu BEM. Nah, jadi memang cukup banyak aktivitas dan itu juga jadi modal tentunya aktivitas itu pada saat kemahasiswaan untuk pengembangan pribadi atau pengembangan diri ya. Seperti itu. Jadi cukup banyak lah. Aktif banget ya Kak Rida. Ya, kalau Kak untuk Gunawan. nih. Dulu awalnya ikut protokoler dulu tuh. Protokoler. Nah, itu kan direkrut ya. Oh, Itu iya. apa Kak? Nah, itu tuh dulu gini. Jadi kayak kampus itu tuh sebenarnya kan nggak punya menwa dulu tuh ya. Jadi protokoler tuh kayak upacara. Jadi kalau upacara 17-an, terus wisuda, terus penerimaan mahasiswa baru tuh kita yang tugas tuh. Gitu. Nah, itu waktu itu direkrut.
Nah, terus habis itu kalau kegiatan sendiri UKM itu dulu pernah ikut Aikido. Aikido. Walaupun cuma 2 Aikido. kali latihan. Ya. Tapi setidaknya ada pengalaman cuma, UKM. cuma dulu sering ikut nimbrung di Asalam ya, ikut pengajian gitu-gitu. Balancing life ya gitu. Yeah. baca accounting principle sama Dumairi terus ya kita balancing sama baca Quran gitu. Dunia dan akhiratnya dapat ya. Balance ya. Gitu Masya aja dulu. Allah, Masya Allah. Ikut asalamnya enggak, tapi ikut ngajinya ikut gitu Masya kan. Allah. Nah, terus ya walaupun belum ini banget lah gitu ya, masih jauh lah dari soleh gitu kan. Nah, terus waktu itu dipercaya jadi ketua angkatan HMA, Himpunan Mahasiswa Angkatan 98. Wow. Ya. Himpunan Mahasiswa Angkatan 98, ketua angkatan gitu ya. Ketua angkatan. Nah, terus habis itu tahun 2000 itu kita secara organisasi itu dulu Stekpi itu akhirnya punya tuh namanya Dewan Mahasiswa selain Senat. Gitu ya. Nah, akhirnya waktu itu ketua HMA tuh ngelebur ke organisasi itu semua. Ya. Nah, kita bertahan di situ sampai terakhir itu jadi sekretaris jenderal Dewan Mahasiswa ya, di kampus waktu itu jabatan terakhir di organisasi kayak gitu. Nah, kalau HMA sendiri sampai sekarang ya masih ngurusin anak-anak gitu kan. Gitu Masih ya. aktif sampai sekarang berarti ya Kak? Itu grup ya, apalagi sekarang kan kalau kita ngomongin digital ya, dulu aku tuh masih ingat dulu waktu kuliah itu, waktu kuliah itu dulu kita handphone tuh belum smartphone, ya kan? SMS itu Belum secanggih sekarang ya, Kak? iya, SMS itu beda provider aja nggak bisa. Bukannya bisa Nggak ya? ngebayang kan? Iya. Nggak ngebayang kan? SMS tuh, nah terus ada kalanya SMS tuh mesti ngomong, jadi ada operatornya. Nah, kita waktu aku kuliah itu tuh transisi Pager. Iya, pager. Istilahnya dulu pager. Ada pager. Nah, itu transisi tuh. Jadi dari awal kuliah tuh handphone tuh masih barang mewah gitu, nggak semua orang punya. Aku punya dulu juga yang bilangnya tuh handphone obat nyamuk. Istilah apa nih? Ada antenanya. Oh, yang jadi bisa antena begini iya. gitu. Jadi kayak baygon. Nah, ini jadi ngelantur nih gitu ya. Nah, sekarang kita dipersatukan lagi nih WhatsApp kayak gitu-gitu. Iya, Ya, jadi dulu kan mempermudah nggak. ya, jadi. Jadi ya udah ternyata emang ngurusin teman-teman istilahnya mempertahankan silaturahmi sama teman-teman Iya, benar. angkatan tuh masih bisa pakai WhatsApp. Iya sih, bener banget bener. Gitu. Nah, ternyata Kak Rida dan juga Kak Gunawan ini kan aktif banget nih di organisasi, di UKM, apalagi Kak Rida ini ketua senat kan, atau ketua BEM kalau sekarang. Nah, pernah nggak sih Kak Rida dan Kak Gunawan ini hangout bareng nih sama teman-teman? Kalau kita nih, apalagi Nisa nih generasi Z, kalau pulang kuliah tuh kayak kurang afdol kalau nggak nongkrong. Biasanya Nisa nih sama circle-circle Nisa itu tuh nongkrong biasanya di Blok M. Terus Senopati, Di Kemang, Pejaten. Ya. Nah, kalau di era 90-an nih, Kakak nongkrong juga nggak sih sama teman-teman Kakak gitu? Apalagi kan sibuk banget di sibuk UKM, di organisasi. gitu. Pernah nongkrong juga nggak, Kak? Wow. Tadi saya dengar Blok M, Senopati. Saya mainnya belum sejauh itu sekarang dulu ya masa itu. Kalau sekarang anak Jaksel banget. Karena dulu kami menikmati, saya yakin sekarang masih lah, menikmati situasi lingkungan Stekpi yang sangat homey. Sampai di Stekpi rasanya udah nggak mau pulang rumah. Emang bener-bener rumah banget. Artinya kita nongkrong di sini, habis kelas sambil menunggu kelas gitu loh. Rasanya hampir setiap hari pulang tuh sore, padahal kuliah pagi. Jadi memang terbangun lingkungan itu lebih banyak di kampus saat itu. Masa itu ya. Mungkin juga waktu itu nggak terlalu banyak pilihan, yang Senopati itu belum banyak kali ya. Yang dulu Kayak zaman mungkin sekarang ya gitu, tapi rasa-rasanya nggak juga ya. Kita menikmati. Ada kalanya memang sekali-sekali kita bikin kegiatan di luar, itu adalah ya kan namanya kita masa-masa itu. Tapi most likely kebanyakan aktivitas kita dengan istilah tadi anak sekarang Gen Z ini kan circle banyak circle. Circle di banget. kampus, Iya. di kampus. Disitulah tersalurkan banyak hal. Oke. Tapi berarti nongkrong juga ya, Kak? Ya. Tapi internal gitu? Ya,
bahkan dulu ya kampus Stekpi dahulu, sekarang Trilogi ya, itu terbuka buat teman-teman. Bahkan teman-teman yang dari kampus lain saya tahu persis banyak sering main ke sini. Karena suasana yang nyaman, yang very welcome, lingkungan di sini dan cantik-cantik. Wah, itu bonus tuh. Iya, Pantesan beneran. banyak dari luar main ke sini. Dan sekarang kayaknya masih begitu. Ya. Sampai sekarang juga kita banyak gitu Kak, dari Welcome mahasiswa juga. dari kampus lain juga suka main ke sini. Oke. Nah, kalau dari Kak Gunawan nih gimana? Nah, kalau nongkrong mungkin aku tuh yang hobi tuh. Wow. Gitu ya. Dulu tuh yang ikonik tuh zaman kita tuh hari Senin. Itu ada namanya Nomad, nonton hemat. Nah, kita selalu, jadi dulu tuh krisis ya tahun 98 tuh segala rupa tuh ada paket hematnya apa-apa. Nah, kalau nonton di 21 tuh XXI ya sekarang ya, dulu 21 ya. Itu kalau hari Senin tuh bayarnya cuma 2.000. Wow, murah banget ya. Kalau sekarang berapa ya? 25 apa 35? Dulu tuh sebelum naik jadi 10.000 emang nonton tuh segitu 3.000, 4.000, 2.000 gitu-gitu. Pada zamannya. Terus habis itu kan dolar naik tuh. Iya. Wah, jadilah tuh 15.000. Malah sekarang kan 50.000. Iya, 50.000. Nah, itu tuh kalau makanya aku nggak pernah kuliah Senin. Selalu ikut yang paket promo hemat itu ya? Bolos gak sih itu jatuhnya? Nggak pernah ngambil kuliah Senin. Oh, nggak pernah ngambil. Nggak pernah ngambil kuliah Senin. Ke Senin, tapi lucunya gitu kalau ke PIM tuh akhirnya ya ketemunya teman-teman kampus juga pada nomad juga gitu kan gitu. Nah, terus kalau tongkrongan ya gitu kan banyak ya di sini. Ya ketua angkatan ya. As ketua angkatan tuh kayaknya perlu deh datengin semua tongkrongan ya. Gitu kan gitu loh. Bener-bener. Walaupun nggak maksimal ya kadang-kadang, tapi kita trying tuh lah gitu ya. Dulu di depan tuh bener kata Karida tuh emang di sini tuh kadang-kadang homey ya, sampai depan tuh di PJP tuh ya, dulu namanya belum PJP, warung tuh di depan tuh ya everybody punya comfort zone-nya sendiri di situ. Ya, ada warung Solo di atas ya kan? Iya. Nah, itu tuh dulu. Itu awal-awal aku tuh dulu kalau makan siang sih tuh. Jadi makan nasi gudeg pakai telur itu 3.500. Masih murah. Udah ya lumayan waktu itu gitu ya. Nah, aku punya sahabat tuh namanya Gustami itu makan di situ 98 juga. Kalau kita pengen makan daging sedikit gitu ya, kan makan daging sekali-kali itu akhirnya beli tongseng makannya berdua. Masih Sharing. Mudah-mudahan denger nih. Alhamdulillah Gustami tuh sekarang barengan juga di perusahaan yang sama gitu ya. Mudah-mudahan nanti dia denger nih, ketawa-ketawa kali ya. Ya. My best friend, nggak tahu kenapa dari awal dari 98 sampai sekarang sampai kerja pun juga sama gitu kan. Nah, jadi ya tongkrongan ya pasti ada lah gitu ya di sini. Tapi ya memang Stekpi, Trilogi itu emang ya kampus ini nih udah didesain buat homey gitu ya. Ya. Ini aja udah bagus banget nih kayak gini kan gitu. Ini dulu kan kita nggak kebayang kan gitu bisa live kayak gini. Dulu tuh pernah mau coba bikin radio kampus inisiatifnya gitu-gitu kan. Cuma ya susah juga. Nah, kalau sekarang kan lagi-lagi ke dunia digital. Everything is possible. Mudah gitu juga ya. Gitu. Benar. Ya. Oke. Ini kan Kak Rida, Kak Gunawan juga sibuk ternyata ya di organisasi, di UKM, mahasiswa juga yang dimana kita emang harus belajar, terus juga nongkrong nggak ketinggalan. Ini gimana ngatur waktunya Kak? Ini harus memanage nih. Oke, ini sekarang kita organisasi dulu, UKM dulu, belajar juga harus, nongkrong juga ya harus banget kan untuk membangun relasi dan networking gitu. Ini gimana memanagenya Kak? Nah, untuk Kak Gunawan dulu nih. Aku tuh ini mungkin agak-agak nggak tahu deh, boleh ditiru boleh enggak ya. Cuma prinsipnya kalau udah sampai ke rumah itu udah kita tuh jadi mahasiswa. You're not ketua Dema, ketua protokoler apa-apa di rumah itu karena kita karena kita tuh anaknya orang tua ya udah kita mahasiswa gitu. Itu prinsipnya. Jadi kalau di rumah tuh aku nggak mau tuh bawa-bawa organisasi apa macam-macam. Capek nggak mau kuliah ini gitu kan. Jadi di rumah itu tuh trying your best effort untuk belajar. Jadi sampai rumah tuh aku awal-awalnya
pura-pura belajar, baca buku dipaksa. Padahal habis bikin acara apa gitu ya, tapi begitu sampai rumah baca buku aja, gitu kan? The power of dipaksa kan. Paksa aja kayak gitu. Terus abis itu aku tuh sebenarnya paling sulit mencatat sambil dengerin dosen. Paling sulit. Paling nggak bisa. Jadi aku selalu motokopi, motokopi catatan teman, ya di tempat fotokopi situ. Cuma setiap malam aku tulis lagi. Jadi kayaknya semua indranya mesti itulah, mesti bekerja gitu ya. Harus berjalan semuanya kayak gitu. Nah, jadi ya itu sih cara ngaturnya. Jadi mindset aja. Jadi begitu nyampe rumah, waktu itu kita masih mahasiswa, sampai rumah tuh udah lu mahasiswa, lu anak ya bokap nyokap nih gitu ya, mesti selesai kuliah cepet gitu ya. Jangan ada yang menghentikan yang lain-lain kayak gitu. Berarti emang harus menempatkan ya waktunya, tempatnya di mana gitu, menyesuaikan semuanya. Nah, kalau untuk Karida nih gimana? Ya. Tugasnya kita sebagai mahasiswa tentunya belajar. Itu my priority at the time, ya kan. Sisanya kegiatan ekstra itu sifatnya mendampingi. Tapi satu hal, saya itu tipikal yang dari SD sampai dengan kuliah S2 bahkan S3 itu kalau ada kelas berusaha duduk paling depan. Jadi nggak pernah duduk nomor 2 kecuali diusir sama temennya, nggak rela duduk sebelahnya. Atau selalu saya SD, SMP sampai SMA kalau bisa depan guru persis, gitu kan. Sampai saya ingat sekali waktu guru, udah Rida jangan depan, terus gantian dong sama yang lain. Pernah waktu SMA dipindahin ke nomor 2 atau nomor 3. Gitu. Itu satu hal. Sampai kuliah saya seperti itu. Terus saya tidak pernah meninggalkan kelas kalau saya belum paham pelajaran hari itu. Jadi kalau belum paham, pasti saya kejar dosen di kelas itu. Jadi dosen itu bisa ketahan sama saya kadang-kadang, saya ada kelas lagi gitu loh. Saya suka seperti itu. Terus saya tidak pernah mencatat. Seingat saya seumur hidup hampir tidak pernah buat catatan, ya kan. Tapi saya pastikan saya paham tadi kan. Terus urusan catatan banyak teman-teman yang tulisannya lebih rapi. Gitu. Jadi nanti tinggal sama kayak fotokopi Mas Gunawan tadi bisa fotokopi, ya kan. Terus ya managing time pasti penting ya. Saya mengatur sedemikian rupa supaya ya mengatur kelas itu bisa saya manage lah, nggak too much tapi nggak terlalu sedikit juga. Jadi ada kalanya dulu masa kami ya itu 160 SKS loh. Wah, banyak juga ya kan. Secara umum secara umum harus diselesaikan 4,5 tahun rata-rata sampai 5 tahun itu standar gitu. Nah, dulu kampus itu kan masih ada percepatan dengan cara kelas semester pendek istilahnya dulu. Nggak tahu sekarang masih ada. Masih semester pendek. Oke, semester pendek, dan itu saya manfaatkan betul. Kami manfaat. Rasanya hampir nggak pernah tertinggal sih pelajaran, hampir nggak ada yang lulus ya. Jadi selalu dapat ngambil ke depan. Which is di semester akhir itu, seingat saya bisa selesaikan walaupun 150 SKS kurang dari 3,5 tahun, ya kan? Which is harusnya normal sekarang 144. Oke, 144 kan normalnya 3,5 tahun kan? Iya. Nah, kami selesaikan 160 SKS dengan 3,5 tahun kurang, seingat saya. Nah itu bagaimana memanage, mengoptimalkan fasilitas yang sudah diberikan kampus atau universitas, yaitu ada semester pendek, ya kan? Ya kita mengejar indeks prestasi yang cukup sehingga bisa mengambil mata kuliah lebih. Memanage mata kuliah supaya tidak beban terlalu besar. Kalau yang agak sulit, mungkin jangan ditumpukin semua yang sulit gitu kan. Paling nggak banyak bertanya dengan dosen atau senior lah yang lebih berpengalaman. Kalau dulu kan kita rajin harus melihat namanya mading istilahnya, banyak pengumuman-pengumuman di situ. Kalau sekarang mungkin udah lebih digital ya. Jadi itu. Terus kegiatan kemahasiswaan, saya meyakinkan bahwa kegiatan kemahasiswaan di awal tadi saya bilang itu pembangunan jati diri kita, jangan dihilangkan. Itu kesempatan kita untuk bisa memulai sesuatu yang nantinya mungkin bermanfaat
di masa depan. Karena itu lebih real, bersentuhan dengan orang, bersentuhan. Kalau sementara di kelas itu kan cuma dengan textbook, dengan dosen. Tapi kalau udah kegiatan kemahasiswaan itu bersentuhan dengan banyak hal, gitu kan, yang real, walaupun di levelnya level kemahasiswaan. Nah itu kami kerjakan dengan baik. Jadi saya ingat tadi saya sempat cerita di atas tadi bahwa saya ketua umum Senat waktu itu, saya berusaha manage menjadi salah satu siswa di angkatan kami yang bisa lulus di awal, ya kan? Waktu itu hampir tidak diizinkan sama Pak Zainul Kisman, beliau adalah Purek 3 ya kalau sekarang istilahnya ya, kemahasiswaan, dan dia ngebimbing saya. Kebetulan dia pembimbing saya. Nggak mungkin Rida, waktu kamu cuma 1,5 bulan untuk ujian skripsi. Saya bilang give a chance Pak, saya bilang I'll manage, saya bilang gitu. Kenapa? Karena saya sudah memanage dari semester 3, seingat saya udah menyusun skripsi dengan sendirinya, mandiri. Nah, tapi tentunya belum bisa disubmit sebagai bab 1, bab 2, tapi saya udah selesaikan sampai bab 4 waktu itu, seingat saya gitu. Waktu saya kasih judul itu kebetulan langsung diterima. Nah, jadi mempercepat. Nah, ini yang jadi dalam waktu 2 minggu, setiap 2 minggu tuh 1 bab selesai. Makanya saya bisa tidak cepat, justru saya pembuat skripsi paling lama karena dari semester 3 kan. Tapi kalau sekarang itu hitungan cepet Kak. Ya, hitung cepat setelah submit judul kan. Nah, akhirnya itu yang intinya yang mau kami sampaikan, bagaimana kita bisa memanage waktu. Main perlu ya kan, untuk bangun social life kita ya kan, tapi tadi tetap intinya kita di kampus kan belajar ya kan, harus selesai tanggung jawab. Jadilah mahasiswa atau siswa yang bertanggung jawab pada diri sendiri dulu, dan tentunya kepada orang tua tadi kalau yang disampaikan oleh Mas Gunawan. Kira itu sih. Berarti emang prioritas ya, prioritas yang harus diutamakan semuanya Kak. Nah ini nih aku kayak ini nih, jadi reminiscing nih, jadi kayak inget masa lalu. Jadi kalau podcast kemarin kan kayak Mas Bembi ya gitu. Terus sekarang Bang Rida di sini. Nah, aku mau cerita dikit dulu tahun 98, 26 tahun yang lalu kita baru mulai kuliah. Ada namanya temu alumni. Nah, beliau-beliau ini nih yang motivasi kita nih belajar gini, dan alhamdulillah ya, mungkin kalau misalnya kita sampai sini juga ya memang ada andilnya Bang Rida lah gitu dulu ajarannya gitu kan. itu yang kita rasain gitu ya waktu dulu gitu. Jadi aku juga agak-agak dari kemarin ini dulu kayak waktu semester awal tahun 98 dulu pertama kali ketemu Bang Rida sama Mas Bembi itu dulu kita temu alumni. Oh ya nih gini kita dimotivasi benar-benar kayak gitu. Masya Allah ya, keren banget Pak, bener-bener melek banget nih Nisa, emang bener harus belajar. Terus juga emang kalau duduk di depan, emang biasanya kan Nisa suka di belakang. Jadi emang bener nih harus di depan, harus melek banget, harus bener-bener ketemu dosen nih. Karena di depan tuh lebih fokus ya Kak? Iya. Fokus. Itu cuma 2 jam, ya kan? Iya benar. Sisanya yang itu silakan tapi jangan pernah keluar kelas kalau tidak memahami subjek hari itu. Poin penting nih emang harus buat catatan kita nih Kak. Nih Kak, omong-omong tentang mental health nih Kak. Jadi tuh mahasiswa zaman sekarang nih ya Kak, kalau udah melihat nama dosennya nih Kak, itu dia udah takut duluan gitu loh, karena denger nih dari teman-temannya kayak, wah dosen ini tuh killer gitu. Jadi tuh dia tuh udah merasa takut duluan gitu Kak. Terus di kelas juga kalau ditunjuk nih untuk menjawab pertanyaan itu udah pucet duluan, tiba-tiba udah dingin duluan. Iya benar. Yang tadinya nggak punya penyakit, ada penyakit tiba-tiba. Katanya aku tahu ya dosennya siapa ini. ini bukan ini ya. Saya melihat generasi Z nih kan, Gen Z ini memang ya seperti itu katanya. Katanya, saya tapi nggak ragu juga seperti itu. Saya yakin justru lebih baik gitu ya. Satu hal, cuman cara memandangnya saja. Saya tidak pernah melihat permasalahan itu adalah masalah. Seberat apapun itu masalah, itu bukan masalah, tapi challenge. Harus dihadapi. Iya, artinya lihat sesuatu itu jangan jadi masalah, tapi challenge. Kalau kita melihat sesuatu itu selalu challenge gitu ya, itu akhirnya memacu kita. Bener. Kalau itu masalah, you akan drop sendiri. Nah, bagaimana kita overcome that challenge? Itu penting saya pikir. Nah, itu harus datang dari sendiri.
kan kita juga diajarkan dalam agama ya, tidak adalah masalah yang tidak bisa kita lalui. Iya, benar. Pasti ada jalannya. Jalannya. Gitu. Nah inilah yang saya kira adik-adik harus melihat itu sebagai challenge. Apa sih kita masih di dunia ini gitu loh, tidak ada hal yang ini. Kalau permasalahannya udah di akhir nggak bisa diperbaiki ya. Iya, benar. Paling nggak itu. Jadi lihatlah sesuatu. Nah, Gen Z ini adalah generasi yang sangat cerdas menurut saya. Saya juga kurang setuju dibilang anak Gen Z mental health, ya enggak lah gitu loh. Saya yakin karena mereka nih saya bandingkan dengan orang tua kami ya. Waktu saya orang tua saya masih pakai mesin tik, jadi dia kalau menyelesaikan pidato atau apa butuh waktu lebih panjang. Iya. Kalau kita sudah pakai Microsoft Word dulu, makan WordStar, saya nggak tahu, adik-adik tahu WordStar nggak dulu pakai Windows, nah ya kan, bukan pakai DOS dulu ininya komputernya, tapi itu udah peningkatan yang luar biasa, ya kan. Sekarang itu menyelesaikan sesuatu, ya kan, hal atau isu jauh lebih instan karena fasilitas. Tapi fasilitas ini tidak bisa jalan dengan sendirinya. Karena anak-anak Gen Z juga cerdas. Dia tahu bagaimana menggunakan alat. Seperti saya tadi bilang, orang tua saya tidak pandai atau cekatan dalam menggunakan komputer. Saya jauh lebih cekatan mungkin saat itu. Dan sekarang anak-anak Gen Z menggunakan gawai atau gadgets jauh lebih cerdas, tapi bisa mengoptimalkan. Artinya dalam coba contohnya, kalau saya anak-anak saya kan seumur kalian kan, tolong dong cari ini gitu loh, pesanin ini. Dia bisa menyelesaikan lebih cepat daripada maminya. Kenapa? Dia tahu harus tulis apa promptnya misalnya di Google, ya kan? Dia tahu harus kemana. Ini yang sebenarnya mereka, saya bilang anak-anak Gen Z lebih cerdas. Tapi kemudahan ini juga yang kadang-kadang membuat adik-adik Gen Z ini mau semuanya instan. Ya. Termasuk mau instan cepet kaya. Nah, itu juga. Mau instan cepet pinter. Nah, itu yang tidak teruji sama teman-teman Gen Z. Jadi juga kalau menyelesaikan satu isu atau challenge, saya nggak bilang masalah, maunya juga instan juga. Karena sudah terbiasa dengan fasilitas yang instan. Ini yang kita sebenarnya teman-teman juga harus bisa lebih wise. Belum lagi sekarang kan udah agak bergeser sedikit dunianya AI. Iya, AI. AI ini semakin instan. Ya kan? You mau nyobain tinggal buat prompternya yang baik gitu kan, menghasilkan hasilnya mungkin di luar ekspektasi yang kita harapkan. Jauh. Nah, inilah akhirnya kata anak-anak Gen Z, kita gampang lah, saya bisa kerjain ini. Ya itulah. Akhirnya mau sebuah instan, akhirnya kurang menghadapi challenge-challenge dan tantangan-tantangan dalam menyelesaikan. Kalau dulu misalnya untuk kesini aja perjuangannya luar biasa. Sekarang tinggal dari tempat tidur udah bisa panggil Grab atau Gojek, ya kan. Kalau dulu kita harus keluar taksi apa segala macam. Seperti itu kan. Nah, sekarang enggak. Makanan juga begitu. Banyak hal yang sebenarnya mempermudah, tapi juga ini bisa menjadi jebakan, jadi obstacle juga. Nah, ini yang harus hati-hati adik-adik ini memanfaatkan. Ini dunia yang serba instance, tapi jangan terjebak karena ada sesuatu yang harus dilalui dengan proses. Atau at least kita tahu ini instant, tapi kita tahu proses membuatnya seperti apa. Benar banget. Nah, ini untuk pandangan dari Kak Gunawan nih, seperti apa? Mental health tadi. Iya, mental health. Mental health. Nah, ini ada ungkapan ya. Aku tuh senang nonton film ya. Ada dulu tuh namanya di International tuh. Di International itu ada quote, when you cannot find a way out, you'll find a way deep in. Kalau tidak bisa menemukan jalan keluar, jalan satu-satunya adalah masuk lebih dalam. Ya kan? Yep. Nah ternyata itu dulu aku pegang itu gitu ya. Nah jadi tadi tuh misalnya udah kena mental duluan, oh ini udah gini, lu gak bisa milih dosen lo, ya kan? Yeah. Udah ada di situ, ya mau kayak gimana ya udah jalanin, gitu kan? Ya waktu lulus tahun 2003 itu dulu aku harus menerima kenyataan ada angkatan 2000 yang wisuda bareng.
Tapi positifnya adalah ya udah itu ditelan aja dulu tuh, kuliah 2 tahun tuh ditelan, bayangin. Angkatan 2000 lulus 2003. Ya kan? Ya, sementara aku 5 tahun waktu itu, ya kan? 5 tahun. Nah, itu bokap nyokap datang itu tuh ada yang angkatan 2000 udah ditelan. Nah, jadi ya itu yang mesti dipegang gitu loh. Jadi ya kalau udah ada di situ, kadang-kadang ya jadi kita tuh jangan lakukan apa yang kita angankan, tapi yang emang mesti dilakukan kayak gitu. Ya, jadi kalau udah ada di situ gitu kan. Nah, dulu juga sebenarnya kalau mau milih ya, awal-awal tuh dulu kerja, ya aku dari lulus tuh kerja di bank. Ya. Di bank, udah 3 bank. Sampai sekarang nih udah ada 3 bank yang aku hinggapi itu. Sebenarnya nggak mau, cita-cita tuh nggak mau di situ. Ya. Tapi memang sudah jalannya kayak gitu, ya jalanin dan give your kerahin semuanya, passionnya di situ. Ini bukan passion gue sebenarnya, ya tapi lo udah di situ, itu rezekimu. Ya kan? Iya. Nah, kalau udah ke dunia kerja tuh kayak gitu. Nah, kalau kuliah kan gitu juga. Dapat dosen itu ya itu rezekimu. Iya benar. Gitu ya. Dapat dosen killer dulu aku fenomenanya masih nggak tuh ya. Kalau dosennya killer apa macam-macam. Tapi dia bisa loh ngasih A. Wow, kok bisa? Tapi kalau misalnya sorry ya. Kalau dosennya biasa-biasa, lovable apa-apa tuh biasanya so-so tuh, entah dapat B gitu kan. Yeah. Tapi makin killer dosennya tuh dulu tuh, itu kemungkinan kamu dapat A tuh tinggi, gitu ya. Jadi hadepin aja, bener-bener. Gitu ditunjuk, maju ke depan, kerjain ini, terus sampai di depan diteriakin gitu kan. Nggak tuh, adalah aku juga ngalamin dulu gitu. Nah, udah gitu aja, jadi hadepin aja. Jadi, nah terus pas mau lulus nih, ya almarhum ada salah satu dosen almarhum Pak Lukman Dendawijaya ya. Aku little bit regret kok baru denger pas mau lulus. Jadi beliau tuh dulu ngasih kelas sendiri, jadi dia bikin kelas sendiri. Preparation buat sidang. Nah, aku waktu itu udah mau lulus waktu itu. Nah, Pak Lukman tuh ngasih semua triknya gitu ya, sama almarhum Pak Lukman tuh. Dan ada yang sampai sekarang aku pegang. Ya. Udah. It will be over. Ya. Yeah. Pak Lukman nggak bilang, udah. Give your best effort, it will be over. It will be over with what? With A, with B, kata dia. Nah, jadi aku dengernya pas mau lulus. Nah, teman-teman mungkin bisa denger dari sekarang nih, dari awal-awal kuliah dapat dosen, terus mesti ngadepin mesti ngadepin istilahnya subjeknya macam-macam gitu kan. Ya kan sekarang kan gitu, kuliah bikin paper, ya it's a must. Iya benar. Gitu kan, it's a must. Kerjain semuanya, jangan sampai nggak dikerjain, gitu kan. Nah, kalau udah dilakukan gitu, udah dilakukan ya udah, itu kan tenang. Nanti blessingnya ya apakah dapat A atau dapat B tadi itu. Iya benar. Ya kan? Nah, sekarang kita coba untuk membahas yang lagi happening nih, Kak. Yang lagi hits banget sekarang, apalagi terutama nih di generasi-generasi kita dan di mahasiswa yang sekarang nih, Kak. Itu terkait dengan teknologi dan juga digital ekonomi nih. Nah, sekarang kan kalau zaman dulu, kalau lulusan sarjana atau lulusan kuliah itu tuh bersaingnya dengan para lulusan lagi atau dengan orang-orang gitu ya, yang setara gitu. Namun untuk sekarang karena teknologi yang canggih, lalu teknologi yang emang udah modern banget gitu. Ternyata lulusan sekarang itu saingannya bukan hanya dengan sarjana lain, melainkan dengan yang sekarang nih ada robot,
terus juga ada mesin, apalagi yang sekarang udah ada AI ya kan. Contohnya di Jepang Kak, ternyata ada kafe yang dimana pelayannya itu udah robot semua tuh. Nah, apakah fenomena-fenomena ini seburuk itukah gitu teknologi Kak? Nah, ini pandangan dari Kak Gunawan dulu nih gimana terkait dengan teknologi sekarang? It's real. Itu nyata banget, ya. 2 minggu yang lalu aku di kantor itu as a project manager untuk namanya new branch delivery system, ya. Jadi kita memang mau menghilangkan formulir kertas dan mengurangi aktivitas operasional cabang, menggantikan pekerjaan orang dengan tadi mesin. Itu aku kerjain, ya kan, gitu loh, ya. Nah, jadi it happen. Nah, sekarang even lebih ekstrim lagi. Dua minggu terakhir ini aku pegang departemen baru. Kita develop namanya AI customer service. Wow, udah Ya. ada banyak perubahan nih Kak. Ya. Dulu tuh teman-teman alumni banyak tuh masuk ke grup gitu. Oh Kak, aku juga nih kita ternyata kantornya sama ya, gini. Aku jadi customer service di sini, gini. Oh ternyata banyak ya Stekpi di sini juga gitu kan. Nah bener, itu saingannya bisa sama yang kayak gitu-gitu. Even ya kita nih Bank BUMN ya, Bank BUMN belum ada kebijakan buat pengurangan karyawan, ya. Nah, cuma challenge-nya tuh kayak gitu, ya. Aku sendiri dikasih responsible untuk kayak gitu, ya. Ya mungkin aja itu ngeri-ngeri sedap nih. Kadang-kadang tuh suka kalau mikirnya terlalu jauh, apa nanti kalau udah selesai ini aku sendiri tergantikan. Iya, itu ancaman gak sih Kak buat Iya kan? ancaman. Nah, kayak kita nonton Terminator tuh, ya kan? Waktu awal-awal Skynet itu tuh di launch tuh kan gitu. Oh, begitu di launch ya memang benar-benar dikuasai, even kita sendiri pun hilang. Ya gitu kan. Nah, cuma ya lagi-lagi tetap gitu ya. Nah, yang tadi mental tadi tuh perlu kayak gitu. Nah, di situ kita juga belum begitu clear nanti ke depannya itu bakal kayak gimana ya, itu nanti kayak gitu. Nah, cuma aku selalu percaya yang tadi itu gitu loh. Ya, if you cannot find a way out, you'll find a way deeper in. Ya, pasti akan ada. Pasti kita bisa involve di situ. Gitu kan? Nah, jadi kayak di bank aja tuh waktu itu aku di bank itu dari dulu memang di spesialis ya di digital banking. Ya, dari mulai personal, terus abis itu di corporate, sekarang develop sistem cabang kayak gitu-gitu. Ya udah emang digitalisasi pokoknya gitu. Harus digital semuanya. Orangnya digital nggak? Iya benar. Gitu kan? Gitu loh. Nah, pasti kita bisa ambil peran di situ. Ya, kalau kita takut, ya ngapain kita mesti takut di situ? Take part di digitalization itu, gitu ya, gitu kan? Aku diancam, wah lo bakal kegantiin sama mesin lo, ya. Banyak temanku yang kayak gitu-gitu. Ya bukannya apa-apa, teman-teman kita tuh akhirnya mereka yang kegantiin sekarang, gitu. Karena apa? I decide to take part. Gue involve aja di digitalization ini kayak gitu kan. Terus nih Kak, kan berarti digitalisasi itu kan semakin berkembang ya. Seperti tadi yang kayak udah digantikan oleh robot-robot. Itu kan pasti ancaman ya Kak buat kita ini zaman sekarang ini. Apakah peran kita tuh bener-bener tergantikan oleh robot sepenuhnya? Kalau itu bagaimana sih Kak kita tuh untuk kayak yang mengatasi biar kita tuh nggak tergantikan oleh robot gitu. Nah, lagi-lagi mau worry atau bukan, gitu ya. Kayak tadi tuh, misalnya aku lagi bikin AI customer service, lu nggak ngerekrut customer service lagi dong sekarang. Iya. Ya basicnya pakai Skype gitu-gitu. Iya. Jadi pakai Skype terus habis itu nanti ada
ada yang ngomongnya gitu ya kan, kayak chat GPT tapi ada fisiknya gitu. Ya balik lagi ke pemikirannya gitu loh ya. Kalau cuma misalnya gitu AI customer service, kalau emang cuma customer service sekarang yang digantiin ya, why you have to worry? Mungkin rezekimu nanti more than just customer service di bank. Ya nggak? Iya. Gitu. Di atas tuh ada gitu. Ya, pasti kayak gitu. Kak Andi Bernadi tuh 91 ya. 91 tuh senior bener-bener. Dia senior ini seangkatan Bang Rida ya. Andi Bernadi tuh dulu atasanku pertama gitu. Aku selalu pegang ngomongannya. Sistem tuh yang bikin orang kok katanya. Iya. Itu sistem tuh yang bikin orang tuh yang bikin Allah. Iya kan? Iya. Ya. Jadi itu balikin ke situ aja. Kalau lu worry customer service digantikan, ya berarti lu akan bisa lebih cerdas dari itu, bisa dapat rezeki lebih dari situ. Ya kan? Itu ya, believe aja di situ. Gitu. Nah, kalau dari pandangan Kak Rida nih. I always say prepare for the worst, hope for the best. Ya, benar. One thing for sure, you should do that ya kan. AI ya, saya bilang it is threat untuk somebody yang nggak prepare tadi, ya kan. It is hopes tentunya mereka yang mempersiapkan diri. Jadi sekali lagi pandanglah segala sesuatu ini sebagai sebuah challenge gitu kan. Mau saya AI ini challenge. Udah banyak sekarang aplikasi AI gitu. Kalau dulu kita dipacu untuk lo harus belajar komputer, lo harus belajar Lotus 1, 2, 3 dulu sebagai Excel dulu istilahnya Lotus. Waktu belajar WordStar. Sekarang enggak. You belajar ChatGPT, you belajar Suno, you belajar Luno. Banyak nama judul-judul AI yang sebenarnya kita bisa pelajari, kita bisa menguasai, atau kita menjadi ahli dalam prompter di AI tersebut, ya kan? Saya saya suka main musik, saya suka nyanyi gitu ya, walaupun jelek suaranya. Apa namanya? Sempet mencoba satu aplikasi AI yang waktu itu untuk membuat lagu dan lirik. Amazing hasilnya, luar biasa. The question is, kalau kita melahirkan lagu tersebut dari AI, pertanyaannya bagaimana dengan hakinya? Iya. Iya, haki. Ya kan, ya ini masih question mark. Tapi ternyata bisa juga dibilang produce by AI apa, prompter by Misa, kayak gitu. Ya kan boleh aja gitu. Artinya seperti itu yang masih ini. Saya sempat cerita juga beberapa waktu lalu, tiba-tiba diminta foto dengan pakaian jas warna hitam dan dasi merah, which is terakhir saya pakai jas sudah lama sekali gitu, nggak pakai jas gitu ke kantor hari-hari. Malah tadi saya pakai jeans nih, saya ganti tadi pulang dulu deh ganti jeans, nggak enak karena saya ngantor pakai jeans everyday atau pakai kaos everyday gitu. Baru hari ini nih saya pakai kemeja nih karena mau ngadepin adik-adik gitu. Ya terus karena disuruh bikin foto, ya kan, aduh mana disuruh besok lagi gitu. Ya udah, yang saya lakukan apa, saya buka MacBook saya cek ada aplikasi AI, saya buat, wow, hasilnya amazing gitu, luar biasa gitu kan. Artinya di luar dugaan dan quite real menurut saya, quite real hasilnya. Cuma ada kesalahan teknis dari saya sedikit. Waktu ditanya umur saya nggak jujur gitu aja. Jadi sedikit lebih mudah dari itu. Kalau saya jujur mungkin lebih real gitu kan. Nah, saya coba lagi yang lebih real. Tapi itu apakah pekerjaan fotografer akan hilang? I don't think so. Kalau dia menguasai AI tersebut, dia bisa menjadi konsultan atau bisa membantu. Nggak semua orang bisa memanfaatkan aplikasi tersebut gitu loh. Dia harus shifting, ya kan? Kalau tadi istilahnya Mas Gunawan, take apart
gitu. Kalau saya mungkin istilahnya shifting. Jadi jangan kata threat jangan terlalu diumbar gitu. Justru kata it is a challenge. Bagaimana kita berdampingan dengan teknologi. Karena teknologi prinsipnya mempermudah. Tadi di awal saya sudah cerita bahwa pekerjaan sekarang banyak yang bisa dikerjakan lebih instan. Tapi jangan salah, permasalahan atau challenge-nya semakin besar. Kalau dulu kita suruh menyelesaikan ini dikasih waktu bisa 2 hari, mungkin di perusahaan ya harus selesai dalam setengah jam. Ya kan? Iya. Jadi karena dianggap udah ada toolsnya atau aplikasi, udah ada mesinnya, udah ada robotnya, sehingga harus lebih cepat. Dulu saya ingat kalau orang mau bikin mobil tuh selalu bikin model dari tanah liat. Itu kerjanya bisa 2-3 bulan. Sekarang dikerjakan cuma paling lama 2 kali 24 jam. Karena udah pakai mesin, tapi tetap pakai tanah liat karena udah robotik. Nah, untuk ngelihat flow dari aerodinamiknya dari sebuah kendaraan. Nah, jadi ada kerja-kerjaan, tapi bagaimana kita menciptakan atau menggunakan alat tersebut itu yang paling penting. Jangan kita bertahan, ya kita harus mengembangkan diri. Kalau kita bertahan dengan apa atau udah masuk comfort zone, ya itu salah. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang dinamis. Sebagai makhluk yang dinamis, kita tertantang tentunya untuk lebih mengembangkan diri. Kalau stuck dengan what we call it comfort zone, ya yuk siap-siap masuk golongannya masuk laut. Saya bilang gitu. Ya harus mengembangkan diri. Jangan masuk comfort zone. Jangan pernah merasa you udah tuntas dalam hidup, karena selalu ada tantangan yang harus kita selesaikan dan kita jawab dengan dinamika yang ada di kehidupan. Berarti emang kita karena di dunia dinamis, jadi harus selalu mempersiapkan diri ya Kak? Iya, dan terus Exactly. harus mengupgrade diri juga agar tidak terkalahkan dengan teknologi yang sekarang ini ya. Tadi kan dia bilang dia buatan manusia juga kan? Iya. Benar-benar. Why not? Gitu loh. Iya. Terus nih Kak, masuk ke dunia profesional. Namun kita nih masa awal perkuliahan kayak bikin laporan keuangan, terus juga kan buku besar itu masih secara manual ya Kak. Di dunia profesional kayak Kak Rida sebagai entrepreneur, terus Kak Gunawan di dunia perbankan, ada nggak sih Kak software khusus gitu, semacam software khusus untuk membuat laporan keuangan yang instan gitu dan langsung jadi untuk kayak lapor pajak dan semacamnya gitu? Dari Kak Gunawan di perbankan ada nggak Kak software khusus? Nah, kalau di perbankan sebenarnya kita nggak bikin itu, ya, karena kita kan melayani, tapi kita integrate, gitu. Nah, di luar sana tuh memang aplikasi-aplikasi untuk istilahnya accounting, ya itu kan kita banyak. SAP ya, yang bagus tuh yang paling terkenal tuh SAP. Malah banyak juga perusahaan-perusahaan tuh bikin entrepreneur resource planning sendiri, ERP sendiri. Nah gitu ya. Nah memang as a digital banking ya, waktu aku ngurusin wholesale dulu nasabah-nasabah perusahaan, itu yang kita lakukan akhirnya gitu. Jadi kita tahu bagaimana ya, jadi memang aplikasi itu memang banyak ya. Cuma memang kalau tadi ya misalnya SAP itu ya quite expensive, mesti korporasi yang punya gitu kan, belum menjangkau yang bawah gitu ya. Nah cuma memang ada juga gitu ya, kalau kita lihat di Play Store itu kan, di Play Store itu kan juga banyak tuh, udah banyak aplikasi-aplikasi laporan keuangan yang bisa dipakai gitu ya. Nah jadi sebenarnya itu possible karena memang di luar sana perusahaan big companies tuh udah gunakan ya. Nah dulu kita di bank tuh nangkepin tuh gitu ya, integrate. Jadi ya udah Pak, aplikasinya udah bisa elektronik gitu kan. Terus udah bisa ngitung pajak. Nah, terus pajaknya kan mesti apa? Mesti dibayar. Ya kan? Terus abis itu ada kewajiban yang mesti dilakukan juga. Ada penerimaan yang mesti direkonsal. Ya kan? Bank masuk di situ. Gitu loh. Kita sediain servisnya. How to identify collections
gitu ya, uang masuk. Terus abis itu executing paymentsnya tadi, tax gitu ya, terus habis itu utilities kayak gitu-gitu. Nah itu bank yang masuk tuh. Jadi nanti misalnya kalau jadi ya itulah opportunity gitu kan, itulah opportunity itu gitu kan. Yang kita ini dulu kita cari bisnis tuh di bisnis di wholesale digital banking tuh adalah dari situ gitu ya, kita dapetin paymentnya gitu ya, bayar gaji, nah gitu kan, ngitungnya gitu kan bisa gitu kan. Jadi kalau udah ada aplikasi, udah ada sistem yang bisa ngitung, nah itu bisa. Nah nanti bayar gajinya lewat mana? Lewat bank gitu kan. Nah itu kita yang nangkepin. Nah habis itu nanti di bawahnya bisa di-create bisnis yang baru. Karyawannya ada 1.000, rekening gajinya ada 1.000 juga. Bisa ditawarin yang lain, ya kan? Gitu, bisa ditawarin produk personal kayak gitu. Nah, jadi it's a common thing ya, sebenarnya it's a common thing. Malah beyond itu kita bank itu memang berlomba-lomba untuk dapetin itu deal untuk integrasi di situ gitu kan, gitu loh. Oke. Nah, untuk Kak Rida nih gimana? Ya, sistem itu sekarang udah hal yang nggak terhindarkan. Tadi di awal kita ada diskusi bahwa aplikasi atau sistem itu mempermudah. Saya sebagai pedagang gitu, usaha, salah satu yang memanfaatkan banyak sekali aplikasi di luaran yang mulai dari kelas sederhana sampai yang se-complicated tadi ERP pun tentunya terbagi gitu kan. Ada yang memang fokus pada customer service, fokus pada human resources, fokus pada accounting finance-nya, atau pada project management, ya kan, itu tergantung. Nah, masing-masing perusahaan berbeda pemakaian. Dari beberapa perusahaan yang kami kelola, ya sebagian kita mau mengoptimalkan. Salah satu ini terkait nih dengan yang disampaikan Mas Gunawan. Saya punya perusahaan namanya insurance broker. Customer saya salah satunya adalah Himbara, gitulah, Himbara. Jadi saya mengintegrasikan bahasa tadi persis. Jadi aplikasi sistem yang kita punya terhadap customernya bank tersebut diintegrasikan terhadap saya, dilaporin balik ke perbankan. Sehingga daily saya bisa lihat berapa sih klien barunya atau nasabah yang ambil pinjaman di bank ini yang harus diberikan asuransinya, berapa nilai jaminannya, preminya yang harus diterima, berapa yang harus dibayar. Itu detail, detik per detik kita bisa lihat. Tapi itu juga kembali kepada orangnya, karena kita menyangkut ada orang yang harus menginput, tapi jauh lebih mudah dibanding dulu. Yang dulu tadi udah ada istilah kita mau paperless atau less paper lah istilahnya kan, mengurangi kertas, ya di situ kita udah lakukan. Nah, pasti tidak terhindarkan dan harus, kalau nggak ketinggalan. Itu juga yang membuat kami bisa mendapatkan klien-klien Himbara, karena kita menunjukkan bahwa kita punya sistem yang membantu mempermudah kerjanya klien kita, customer dan selainnya. Di lain itu juga saya ingat waktu saya awal balik ke Indonesia, di kepala saya itu saya udah ada gambaran di luar tuh begini. Salah satunya dulu tuh pekerjaan mengisi pajak, kan kita nih self assessment, ya kan, itu susah mudah gitu. Tapi banyak orang yang merasa kesulitan. Di Amerika itu banyak sekali aplikasi, ada yang namanya Turtle kalau nggak salah, ada namanya segala macam. Yang begitu you buka, you bisa masukin income ini, dia akan memberitahu berapa you harus bayar pajak. Gitu. Langsung abis itu pajak pribadi ya. Ini kan pajak pribadi semua orang ini, apalagi negara-negara maju itu pajak menjadi atensi. Nah, UMKM juga demikian di Indonesia gitu. UMKM selalu kadang-kadang nih ada satu pengalaman, udah dagang segitu rasanya omsetnya besar ininya, tapi nggak tahu kok uangnya nggak ada ya gitu loh, karena tidak tercatat dengan rapi. Dia lupa ada hidden cost yang dia nggak sadar atau tidak dia masukkan gitu. Yang harus kalau dengan sebuah aplikasi jelas batasan ini, nah itu akan jauh. Tapi ada satu tantangan, saya bilang bukan masalah ya, selalu saya bilang tantangan. Tantangannya itu apa?
itu untuk migrasi dari yang manual, ya kan? Migrasi dari yang manual ke yang automated seperti itu, atau yang aplikasi itu nggak mudah. Nah, disinilah kelebihan teman-teman atau adik-adik Gen Z. Itu cepat sekali belajarnya dibandingin kami. Gen Z itu kalau udah suruh bicara aplikasi, dia ngelihat aja pasti selesai sama dia. Itu kelebihannya. Jadi you punya kelebihan jauh dibandingkan yang kakak kamu yang millennials, apalagi generasi baby boomers gitu kan, jauh lagi gitu kan, ya kan. Tapi tantangan sebentar generasi alpha, hati-hati itu mereka pasti lebih cerdas lagi, ya kan, bayangan saya. Jadi you punya kelebihan pada saat migrasi, dan saat ini kan masanya migrasi nih, ya kan. Yuk jauh lebih cerdas, lebih cepat menangkap itu dan menyelesaikan. Itu luar biasa. Dan itu saya rasakan pada staf-staf saya, even dia bukan orang IT sekalipun. Kenapa? Daily-nya pegang gadget, udah dia tahu apa yang harus diinikan. Walaupun daily cuma scrolling sosial media, tetap itu banyak kebantu. Menurut saya gitu ya. Jadi aplikasi kalau tadi pertanyaannya, saya kira tak terhindarkan dan memang harus kita ini. Dan sudah banyak aplikasi-aplikasi yang jauh mempermudah. Pilihannya tentunya banyak. Tapi yang paling penting adalah yang sulit nih. Saya punya pengalaman dengan SAP, saya punya pengalaman dengan aplikasi yang lain. SAP itu katanya nih, ini kita nyebut merek ya, nggak apa-apa ya. Karena memang itu sangat complicated, sangat canggih, ya kan. Tapi tidak mudah untuk dimodifikasi, ya kan? Karena butuh banyak aplikasi yang lebih ringan, lebih ini untuk memodifikasi jauh lebih cepat untuk kebutuhan dari korporasi tersebut. Sehingga ya memang tadi pada saat implementasi perlu waktu, tantangannya luar biasa, gitu kan? Tapi yang paling penting adalah usernya. Dan yang selalu jadi masalah, setahu saya higher level. Dia nggak komit untuk menggunakan sistem. Kebanyakan orang yang udah tua, ya kan. Kedua, malah suruh sekretaris. Padahal itu menyangkut username, ya security kan, bener nggak? Gitu. Tapi kalau yang level manajerial ke bawah, mereka komit karena mereka kalau nggak lo gue pecat gitu kan, pakai. Nah itu tantangannya gitu. Jadi apalagi anak-anak Gen Z tadi, itu sudah luar biasa dalam ini. Jadi you nggak usah takut. Pada saat ini aplikasi, sistem, teknologi, bahkan AI, you yang paling cepat bisa ngimbangin, pasti. Gitu. Oke, ngomong-ngomong being optimistic lah. Oke. Ngomong-ngomongin software nih Kak, bahwa Universitas Trilogi juga ini mengeluarkan namanya software context, di mana software ini nih bisa membantu para UMKM dalam membuat catatan laporan keuangan. Bukan hanya itu Kak, tapi sudah diperhitungkan pajaknya secara sederhana Kak. Untuk aplikasi ini kita dapat mendownload di Play Store, baru di Android ya. Untuk user iPhone belum ada. Dan bahkan aplikasi ini kita dapatkan secara gratis. Jadi bisa nih bagi UMKM yang baru merintis, bisa menggunakan aplikasi Accountex ini, karena kan kalau namanya baru merintis berarti kan pendapatannya itu kan belum banyak ya, harus mengeluarkan uang lebih banyak kalau untuk membeli software yang mahal. Iya gitu. benar. Ini secara gratis bisa digunakan oleh para UMKM. Keren. Tepuk tangan nih keren banget. Dan juga Pak Rudi. Keren banget. Nah oke, ini ngomongin software juga. Kita tahu ya kalau sekarang itu payment pembayaran kayak jajan-jajan, apalagi kita Kak generasi Z, di mana kalau jajan itu udah cashless lah, udah jarang banget pakai cash gitu. Kita biasa pakai Dana, Kris, juga OVO, GoPay dan lainnya. Nah terkait dengan aplikasi tersebut, sebenarnya aplikasi itu tuh bisa berdampak nggak sih ke bank konvensional gitu? Itu tuh sebuah ancaman atau bukan Kak? Nah untuk Kak Gunawan dulu nih sebagai perbankan dan juga keuangan. Nah itu tadi balik lagi, kita mau melihat itu sebagai threat atau opportunity. Ya gitu. Ada threat atau opportunity, kayak kenapa nggak kita involve aja gitu kan. Nah ya itu kan isu dari tahun berapa tuh, 2017 2016 ya, namanya tuh pakai kegerus gitu loh. Bank tuh bakal kegerus, terus habis itu ada kripto. Iya kan? Sekarang. Iya kan, ada kripto juga gitu.
Nah, believe it or not, ada temanku di bank, tapi kita ini bank selain aku lah, bank tetangganya aku gitu. Dia educate nasabahnya untuk investasi di kripto. Ya, educate. Dia educate seluruh kepala cabangnya. Jadi kepala cabangnya tuh mesti tahu mengenai investasi di kripto dan bagaimana bisa ini. Ya ini case ya. Nah, kalau memang ada nasabahnya yang tertarik, ya, ya udah tinggal pilih tuh provider kripto tuh di mana, ya, tinggal pilih. Nanti mereka akan ngarahin karena beberapa provider kripto itu punya rekening di banknya, ya kan? Punya rekening di banknya temanku ini. Jadi ya nggak apa-apa orang pada investasi di ujung-ujungnya secara institusi uangnya kan realnya tetap ada di rekeningnya ada di tempat dia. Very smart kalau kayak gitu kan. Sementara kan kalau kita pengen ini, wah itu disruption. Nah, kita bakal disrupted itu kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya opportunity itu bisa kayak gitu ya. Nah, digital payment kayak gitu. Ya sekarang bank aja sekarang juga semuanya jadi bukan ngikutin ya. Jadi kita juga punya sebenarnya. Ya QR payments, ya kan? QR payments itu tuh bisa langsung motong rekening atau kartu kreditnya teman-teman gitu kan. Terus habis itu ada juga merchant applications juga gitu kan. Jadi nggak cuma itu. Jadi misalnya untuk UMKM juga gitu ya. Untuk UMKM tuh itu nanti bisa membantu manage uang masuk kayak gitu-gitu ya. Terus habis itu bisa dipakai juga untuk menerima pembayaran kayak gitu-gitu. Jadi dengan adanya kayak gitu ya kita juga nggak tahu nanti kayak gimana. Tapi kita tidak melihat itu sebagai ancaman. Nah, tapi opportunity ya. Opportunity ya. Dulu ingat nggak ekstrim deh. Ingat nggak dulu Gojek, sorry ya, ngomong merek nggak apa-apa nih. Gojek sama Bluebird berantem dulu, tahu nggak? Iya. Di Instagram Kak. Awal-awal. Banyak banget. Awal-awal Gojek lagi booming, supir taksi pada demo. Ingat nggak? Ingat banget itu hype juga di Instagram. Sekarang kamu pesan Gokar bisa Bluebird ya, bisa Bluebird, iya. Iya kan? Iya bisa. Nah, gitu loh. Jadi ya kita nggak tahu. Nah, ya itu kan it's a decision yang kita mesti ini ya. Dulu aku sebel banget tuh waktu itu. Waktu kejadian itu soalnya aku mesti jalan kaki soalnya. Bayangin. Aku lagi naik Gojek. Terus diberhentiin sama supir Bluebird mau ada acara di Mandarin, acara sama nasabah pakai jas kayak tadi gitu ya. Maaf ya kalau di bank mesti kayak mesti pakai jas kayak gitu. Wah, keringetan itu jalan dari mana tuh, dari Duku Atas sampai Mandarin Oriental. Sebelnya minta ampun. Nah, jadi makanya inget. Tapi abis itu, waktu itu di sosial media untuk pertama kalinya aku ngomong hal-hal yang negatif lah gitu. Wah, kenapa sih ini gitu kan. Nah, ya dari situ kan kita bisa lihat ya. Dulu lo berantem, tapi sekarang collab gitu kan. Iya. Nah, ya kan? Ya nggak apa-apa. Ya udah, for your own good, why not gitu kan. Selalu cari opportunity di situ. Oke. Nah, gimana nih pandangan dari Kak Rida? Apalagi Kak Rida kan sebagai entrepreneur gitu, yang tidak akan pernah lepas juga dari payment yang seperti tadi, Kak. Sama tadi seperti sama Mas Gunawan, ya kita harus involve lah, ambil peran di sana. Cashless is good things gitu kan. Dan uang itu kan uang beredar, kalau keluar dari sana yang jadi masalah kalau uang itu berhenti di brankas, ya kan? Kalau uang itu diambil berhenti di brankas pribadi ya maksud saya, itu jadi masalah. Tapi kalau uang itu berhenti brankas bank atau di payment gateway yang pasti punya account di bank juga, itu akan terjadi perputaran.
Nah, jadi nggak ada masalah seharusnya. Itu malah lebih baik. Saya hari ini hampir rasanya nggak bawa cash gitu kan. Gitu loh. Jadi memang seperti itu semua. Justru kalau kita suruh bayar cash kadang-kadang masih ya pakai cash gitu kan, kadang-kadang gitu. Apalagi kemarin masa pandemi kita agak ngeri-ngeri pegang cash seperti itu. Nah jadi it's good thing memudahkan, apalagi kalau saya nggak tahu di luar negeri kan juga udah, di China itu pembayaran pakai WeChat semua, hampir semua, Alipay gitu kan. Di Inggris gitu, anak saya semua di situ, dia kalau naik bus dia tek gitu aja gitu loh. Ya udah seperti itu, udah nggak pegang cash sama sekali. Kita satu-satunya cash kita pegang tuh kadang-kadang kalau mau tipping di restoran atau ini. Jadi saya kira itu hal yang bagus. Sekali lagi jangan diinikan. Terlepas itu ada banyak sekali payment gateway yang membuat akhirnya payment aplikasi. Nah, saya pikir kita serap, kita inline sama itu, kita optimalkan. Oke, benar. Nah, ini untuk last question nih, untuk Kak Rida. Yes. Nah, ini kan Kak Rida akan dicalonkan menjadi Ketua Umum Ikatan Alumni STEM Trilogi nih, Kak. Nah, boleh nih Kakak untuk menyampaikan niat baik Kakak dan juga apa yang akan direncanakan ke depannya, Kak. Silakan, Kak. Well, terima kasih kepada saudara-saudara saya semua tentunya yang telah menyampaikan ke kami gitu, untuk saya dicalonkan sebagai salah satu calon ketua umum alumni. Bagi saya kampus adalah pengabdian. Bagi saya kampus adalah ladang amal dan ladang ibadah. Ya, kalau kami dikasih kesempatan untuk mencari pahala lebih banyak, kenapa tidak? Tentunya karena kami mau beribadah, nature-nya seorang makhluk Tuhan, ya kan. Terlepas dari itu, kecintaan saya kepada kampus atau universitas atau sekolah tinggi dulu namanya, ini tentunya seperti saya bicara di awal, tidak pernah hilang dan tidak pernah melupakan. Kenapa? Ini yang banyak mematri masa depan saya, awal patri masa depan saya saat melangkah. Kalau boleh jujur, cita-cita saya dulu sarjana elektro, insinyur elektro. Cuman nggak diterima aja dua universitas itu, atau sekolah tinggi di Bandung dan di Jakarta, di Depok itu waktu itu saya daftar, ya kan. Akhirnya nyasar ke sini. Ternyata Tuhan memberikan jalan yang terbaik. Dengan saya nyasar sini, akhirnya saya dikesempatan untuk menjadi pedagang, dan saya menikmati sebagai pedagang hari ini. Dan apa yang saya hasilkan adalah tidak lepas dari peran dari sekolah tinggi ini atau Universitas Trilogi yang banyak membimbing saya, membina saya, memberikan landasan dasar yang kuat. Saatnya saya kembali ke kampus bila dikasih kesempatan untuk sama-sama memperkuat kampus ini dari sisi alumni. Jaringan alumni STEKPI dan Trilogi sudah sangat luas dan sangat besar. Sayang kalau tidak dioptimalkan, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan sehingga menjadi sinergi yang luar biasa. Saya kira itu yang paling banyak hal yang bisa dikerjakan secara bersama-sama. Sayang, Mas Gunawan banyak jaringan yang luar biasa, kemampuan dari teman-teman yang sudah di luar, tapi tidak termonitor dengan baik karena kita jarang bertemu atau tidak ada satu badan atau lembaga yang bisa mengoptimalkan. Saya tahu di sini sudah ada, tapi tentunya akan lebih ini lagi kita optimalkan sama-sama. Kalau memang ada pemikiran-pemikiran saya ke depan yang bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi ladang ibadah saya, kenapa tidak? Beri kesempatan kepada kami. Masya Allah, tabarakallah ya. Ya Kak, ini penting banget poin yang bisa kita terapkan nanti Kak, bahwa sesuatu segala hal ini bukan hanya ternyata ini hanyalah tantangan gitu, dimana kita harus menjalankan tantangan dengan sebuah rencana, lalu kita harus menempatkan diri pada posisi-posisi yang benar Kak, seperti itu. Benar, terus juga dengan kemajuan teknologi ini kita jangan down gitu, bahkan kita harus berpikir kalau ini tuh
kita harus berkembang biar tidak terkalahkan dengan teknologi yang sudah canggih ini. Bahwa walaupun ada sistem yang canggih, tapi yang mengoperasikannya tetaplah manusia. Seperti itu. Terima kasih untuk Kak Gunawan, terima kasih untuk Kak Rida yang telah menyempatkan hadir dan juga memberikan wawasannya kepada kita semua. Terima kasih kembali. Saya Anissa Zahra Sabila. Saya Niken Ayu Eka Kinanti. Pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. See you. Kembali lagi di Talk Show Stekpi Trilogy Connection. Connect gak tuh?